Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Akan tetapi, Wanda, istri sekaligus agen dari Icardi, ingin agar suaminya bermain di Serie A musim depan. Saat ini, Wanda telah menawarkan jasa suaminya ke 3 klub besar Italia, Milan, Juventus, ataupun Roma. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update kabar terhangat dari Mercato. Berita yang pertama dari media namanya El Messaggero. Di sini dikatakan bahwa Lazio bersiap kehilangan Sergej Milinkovic-Savic secara gratis musim depan di tahun 2024. Saat ini Lotito tetap bersikukuh menjual SMS di harga 35-40 juta, tetapi belum ada klub yang menyanggupi harga tersebut. Sejauh ini ada Juventus yang sudah bersepakat dengan sang pemain Sergej Milinkovic-Savic dengan gaji 6 juta per tahun. Di sisi lain, Juventus mulai melambatkan negosiasi dengan Lazio karena mereka sudah memperpanjang kontrak Rabiot. Dengan kata lain, kebutuhan Juventus akan gelandang yang baru otomatis semakin menipis. Sementara untuk Lazio, bila mereka kehilangan Sergej Milinkovic-Savic, Sarri sudah menentukan penggantinya nih, antara Paredes atau Torreira. Kemudian lanjut berita yang kedua masih dari El Messaggero. Di sini dikatakan bahwa Jose Mourinho menerima sanksi dari UEFA berupa larangan berpartisipasi selama 10 hari dan denda sebanyak 50.000 euro. Sanksi dan denda ini dijatuhkan kepada Mourinho atas perilaku dia kepada wasit Civi ketika melawan Monza. Selain denda dan sanksi dari UEFA, Mourinho juga dikenakan sanksi 50.000 euro dari AS Roma. Kemudian lanjut berita yang ketiga, inilah perkiraan formasi Milan musim depan teman-teman. Sebelumnya di double pivot ada Krunic dan Tonali, lalu 3 orang di depan mereka ada Diaz, Benacer, dan Leao, dan penyerang tunggal adalah Giroud. Nah, musim depan kemungkinan besar berubah. Untuk double pivot ada Loftus-Cheek dan Reinders, kemudian trio gelandang serang, di sebelah kiri ada Leao tetap, kemudian gelandang tengahnya Pulisic, dan di sebelah kanan ada Chukwueze, gimana gue nggak ngerti cara bacanya. Lalu untuk penyerang tengahnya tetap Giroud. Tetapi yang membedakan antara Milan musim lalu dengan Milan musim depan adalah kedalaman skuad. Di musim depan Milan jauh lebih komplit untuk pemain cadangannya. Kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman, datang dari Juventus yang mendapatkan 3 penawaran untuk Chiesa. Sejauh ini ada penawaran 50 juta dari Chelsea dan Aston Villa, kemudian 40 juta dari Liverpool. Selain itu, beberapa media mengatakan bahwa Munchen dan Paris Saint-Germain juga tertarik dengan Chiesa namun belum memberikan penawaran resmi. Nah, bila akhirnya Chiesa pergi, menurut Gazeta, Juve siap mengambil Zaniolo dari Galatasaray. Zaniolo sendiri sudah menyampaikan ketertarikannya ya kepada Juventus. Dia bilang begini kepada media, Juve tetaplah Juve, walaupun mereka tidak bermain di Liga Champions. Saya adalah penggemar Juve sejak kecil dan idola saya adalah Pogba. Bermain untuk Juve akan membuat saya senang. Bila ada peluang untuk membuat 3 belah pihak bahagia, 3 belah pihak berarti Galatasaray, Juventus, dan Zaniolo, menurut Zaniolo itu akan lebih baik. Akan tetapi di lain sisi, Zaniolo menegaskan bahwa dia bahagia di Turki. Lalu lanjut berita yang berikutnya, berita kelima datang dari Napoli yang baru saja kehilangan bek dari Korea Selatan, Kim Min-jae. Di sini dikatakan bahwa Bayern Munchen menebus rilis klaus 60 juta. Dan sebagai penggantinya, menurut media Il Mattino, Napoli mengincar Scalvini yang dibanderol oleh Atalanta di harga 40 juta. Wah, ini sih bakal kebeli sih, orang mereka dapat duit dari Kim Min-jae 60 juta, ngeluarin 40 juta doang mah gampang lah ini. Dan menurut gue ini good business banget sih. Mungkin Scalvini dibeli oleh Napoli sekarang 40 juta, tapi 1 atau 2 tahun lagi mungkin naik jadi 60 juta. Kemudian masih menurut media Il Mattino, mereka mengatakan bahwa Munchen belum ingin berhenti belanja dari Napoli. Saat ini mereka mengincar Osimhen. Kemudian berita yang terakhir untuk hari ini teman-teman tifosi datang dari Mauro Icardi. Menurut Tuttosport di sini dikatakan bahwa Icardi telah habis masa pinjaman di Galatasaray dan akan segera kembali ke Paris Saint-Germain. Akan tetapi, Wanda, istri sekaligus agen dari Icardi, ingin agar suaminya bermain di Serie A musim depan.
Saat ini Wanda telah menawarkan jasa suaminya ke 3 klub besar Italia, Milan, Juventus, ataupun Roma. Nah, gimana nih teman-teman Milanisti, Juventini, dan Romanisti? Pada senang nggak Icardi berlabuh ke klub kesayangan teman-teman musim depan? Dari sisi skill nggak perlu diragukan lagi lah Icardi, tetapi drama-drama di luar lapangan dengan istrinya itu loh yang bikin ribet. Silakan teman-teman tuliskan analisis dan tanggapan teman-teman dari berita-berita yang gue sampaikan tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.